pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya supaya lebih semangat belajar, semua berdiri untuk melakukan terkub TPK. Oke. Bagaimana siap? Terkub TPK. Religius, jurnalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam TPK. salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, Luar biasa. Oke, duduk semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, Pak Guru memulai dengan menampilkan gambar. Nah, coba anak saya tanya, ini kira-kira gambar apa yang ada di layar ini? Apa? Ya, organ pernapasan pada manusia. Coba, barangkali ada yang tahu salah satu contoh daripada organ pernapasan manusia. Siapa yang tahu? Angkat tangannya, coba sebut. Hidung. Oke, bagus. Dari sini apa? Ya, oke. Dari sini apa dia? Ya, kerongkongan. Oh lihat bilang kerongkongan. Oke, ada tenggorokan ya. Nah, oke, bagus. Nah, bagus. Selanjutnya Pak Guru akan jelaskan satu persatu ya. Yang kalian sebut tadi yang pertama adalah hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk menghirup udara atau oksigen ya, atau O2, dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida, jalur keluarnya udara. Udara yang keluar itu disebut dengan karbon atau apa namanya? CO2. Kira-kira yang selanjutnya yang bahagian D ini kira-kira apa? Gambar yang bagian D. Apa kira-kira itu? Apa kira-kira? Apa? Oke, baik. Saya tampilkan. Namanya tenggorokan ya. Faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan dari sini di dalam ini. Ya. Berfungsi sebagai jalur terusan setelah menghirup udara melalui hidung. Oke. Kalau selanjutnya ini yang di sini, ini. Namanya? Nah, disebut laring atau apa itu? Apa? Nah, ini namanya pangkal tenggorokan. Perhatikan. Ya, laring atau pangkal tenggorokan. Nah, fungsi daripada laring atau pangkal tenggorokan ini sebagai penghubung, ya, sebagai penghubung tenggorokan ke trachea, ya. Nah, dari faring ke trachea sebagai penghubung itu fungsinya. Nah, yang seperti selang itu kira-kira apa namanya? Nah, kita lakukan. Betul, namanya adalah trachea. Trachea ini berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Paru-paru, ya? Ada yang tahu? Kira-kira yang digambar itu yang mana kira-kira yang termasuk paru-paru? Ya, bagian apa? Bagian G atau bagian E? Coba angkat bagian yang bagus, bagian E, ya. Ini yang berada di dalam ini, di belakang ini namanya. Ini yang warna ungu ini namanya paru. Oke. Dan namanya paru-paru, ya. Saya tampilkan.
Oke. Namun sebelum masuk ke paru-paru, ada cabang dua ini. Ada dua cabang. Ada dua cabang, yang dua cabang itu disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus itu cabang dari bronkus. Ini bercabang ini, ya, cabang dari bronkus. Nah, berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Dari trakea mana dari trakea? Bahagian mana dari trakea? Bahagian? Coba namanya? Sekira, bahagian apa tadi? Bahagian D, bagus. Bahagian D, ya. Nah, ini namanya trakea, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru berfungsi menampung udara dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Maksudnya itu mendistribusikan, menyeluruhkan, ya, ke seluruh tubuh. Jadi ini yang paru-paru ini fungsinya itu untuk menampung udara. Bagus, ya. Kemudian mendistribusikannya seluruh tubuh. Nah, yang terakhir ada bahagian D, namanya diafragma. Diafragma ini adalah semacam otot yang berfungsi membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Menarik dan mengeluarkan udara. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, baik. Kalau begitu, Pak Guru kalian akan mengerjakan LKPD. Ini perlu sudah siapkannya. Namun sebelumnya, Pak Guru bagi kelompok dulu. Sebelum saya bagikan ini, kalian siapa? Pak Guru bagi kelompok dulu. Oke, coba. Coba kita kelompok sini. Cepat. Coba kita. Oke, bagus. Selanjutnya, Ulia, pindah ke situ. Sini ikan. Ulia pindah ke sana, Ulia. Oke. Iya. Oke, jadi saya tunjuk ya. Kelompoknya saya tentukan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Oke. Saya berikan kepadanya. Silakan dibuka dulu. Dibuka dulu kepadanya. Oke. Sampai di sini kira-kira masih ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Silakan lihat. Mengapa manusia bernapas? Masih ada? Silakan. Di mana pertama kali masuknya udara ke dalam tubuh manusia? Di mana pertama kali masuknya udara ke dalam tubuh manusia? Kira-kira dari kelompok 1 ada pertanyaan? Siapa lagi? Tidak ada pertanyaan? Ada? Kelompok 3? Ada? Oke, kalau begitu saya menjawab pertanyaan tadi ya. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa manusia bernapas? Ya, manusia itu bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh supaya bisa berlangsung yang namanya kehidupan. Ya,
Nah, kemudian pertanyaan dari kelompok 3 tadi, apa bagian mana pertama masuk udara? Jadi bagian pertama masuk udara itu adalah di bahagian A atau di bahagian hidung. Situ pertama masuk. Kira-kira masih ada pertanyaan? Nah, kalau begitu Pak Guru yang bertanya, ya, supaya saya mau mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, oke. Coba kelompok 1, coba sebutkan bahagian organ pernapasan manusia. 2 saja, 2. Pak, apa yang pertama? Apa? Ya. Siapa namanya? 3. Apa namanya? Hidung. Yang dari kelompok ini? Paru-paru. Oke. Selanjutnya, paru-paru. Kelompok 3. Apa tadi fungsi daripada paru-paru? Fungsi paru-paru tadi ini adalah untuk menampung udara, ya, kemudian mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Oke, pintar semua. Ada ujangan dulu. Baru semua. Ya. Oke. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, Pak Guru kasih tugas untuk mengerjakan LKPD. Coba dibuka semua. Ya. Selanjutnya, di halaman pertama itu, ayat menulis, jelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, perhatikan, ini ada gambar organ pernapasan manusia, tetapi tidak ada keterangannya. Ya, Pak Guru sudah siapkan puzzle, gambar puzzle. Kalian nanti tempel, coba buka di lembaran kedua. Ada gambar organ pernapasan manusia, ada? Ya, di bawahnya itu kalian tempel sesuai dengan gambar yang ada di atas. Sesuai dengan gambar yang ada di sudut di situ biar KPD-nya. Ya? Oke, Guru bagikan. Jadi begini, karena dua yang mau dikerja, ya. Jadi saya bagi 2 orang yang mau pergi, 2 orang yang menempel puzzle, kemudian 2 orang yang menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Begitu juga dengan kelompok lain. Sudah paham? Sudah? Nah, silakan dikerja. Silakan dulu. Ada yang menulis, ada yang nempel. Saudara nempel. Sebentar. Tulis dulu. Ada sini materinya di dalam. Buka ini dan KPD-nya. Buka ini bahan ajarnya. Disusun dulu di sini, susun di sini. Ya, buka dulu ini. Dibuka. Silakan kerja. Ada yang menulis, ada yang susun gambar. 2 orang yang susun gambar. Kau yang menulis atau kau yang menulis bos ya? Kau yang menulis. Ada di sini. Penjelasan apa manusia kan? Nah, ini gambarnya susun melihat gambar 2. Sudah disusun di lem. Pisahkan dulu. Pisahkan. Dipisahkan itu. Pisahkan di lem. Iya, pisahkan. Supaya ada yang menulis, kau yang menulis, kemudian yang lain itu menulis gambar. Dan ada apa tadi di sini? Nanti saya kembali. Besok. Iya, tulis semampunya nanti sampai selesai ditempel di gambar. Tulis saja. Kalau kau bisa tulis semua, bagus. Silakan.
Aku benar. Kepalanya di sini. Terus sahabat, lihat dulu itu nih, yang mana kepalanya. Terus yang begini nih, pertengahan belum menuntukin. Pertengahan dulu, tapi belum begini. Loh, pertengahan yang ada sih. Enggak sih. Terus ada lagi. Kalau jangan terlalu muat, kita bicara parah sedikit, jangan sampai tidak muat. Oh iya, baru ini dulu ya. Jadi kalau sudah disusun, kemudian dilem, ya, susun dulu. Nah, silakan dicari pasangannya. Ini saja ini barang ini saya. Iya. Rasa fungsinya, fungsinya. Video fungsinya. Satu bagus satu. Iya, sudah dapat. Bagus. Nah. Kalau sudah nak tempel dulu ini tena, tempel dulu ini tena. Tempel dulu. Kalau simpankan lain begini di ujungnya saja, bagian itu sini, sini, empat. Baru ditempel dulu di tena. Kan sudah betul nih di tena. Tempel dulu. Jangan pisahkan. Kasih nilai cepat. Bacakan bisa. Kau bacakan sekarang. Supaya cepat. Sudah bisa sama? Kalau sudah dapat tengahnya, dia dulu ini jadi tengah. Dia itu yang silakan, nanti susun lagi. Ya, lem dulu ini tengah. Cara melemnya ini lem suruh sini, 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 boleh. Silakan. Pas pertengahan, pas di rumah manusia, rumah di sini manusia. Baik kita dari ini sebentar itu. Iya. Lanjut. Lanjutnya sebelahnya lagi. Ini dengan ini. Iya, terus bagus. Ini terus ini. Biar tidak bersusun. Nanti terus ini terus. Ya, betul. Iya, pintar. Sekarang dilem, ambil satu-satu baru lem. Ambil satu-satu ya. Ambil satu-satu. Yang gedenya dulu kamu. Oh iya, bagian sini. Silakan.
Bikin seru-serunya saja, coba cepat. Yang cepat nih. Yang mana di atas? Oh, yang lain bantu untuk kasih lem. Ya, yang lain bantu temannya kasih lem. Sembunyi dulu. Nanti bang, nanti akan ada. Cepat keluar ini, cepat. Supaya cepat selesai. Dibantu oleh Arian lem, Arian tempel. Tidak di kanan, dikasih pasir. Masa terlalu tinggi. Mau jadi lagi. Bisa belah kanan, kalau tidak mau, bisa belah kanan. Nih, sebelah aku juga. Ke bawah tu sama dulu, lemkan. Kasihkan lem. Rambut ini harus lurus ini. Lem tongkat ini. Iya. Itu ya. Kalau sekali mana? Bantu ya. Kembali lagi sama itu pergi tu. Lagi. Garis besar ni tinggi. Garis besar ni. Kerjasama dulu. Ya benar ya, masih ada di bawahnya saya tulis. Saya saja sudah, oh ini bagus, sudah selesai. Saya usahanya. Ya. Sudah? Iya, bagus. Perbaiki lagi. Sampai 6 menit. A, B, C, D, E, F, G, 6, 7. Kurang 1.
3 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 1? Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Jadi suruh simpan dulu. Sebentar lanjut. Nah, tadi kalian bertanya sama Pak Guru. Ya? Kalian bertanya itu menggunakan kata apa? Kata tanya. Kata tanya itu contohnya apa? Coba. Olia, apa? Ya, stop. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, di mana, kapan? Nah ini kelompok 1. Apa yang kau tahu tentang kata tanya? Kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Coba. Misal, siapa namanya? Nah, silakan. Bagaimana? Di mana? Kapan? Oke, tadi Uli apa tadi? Apa? Di mana? Bagaimana? Oke. Jadi dengan menggunakan kata tanya, Pak Guru akan memberikan tugas tambahan lagi. Ya, kata tanya itu terdiri dari apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi saya tegaskan masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD-nya, yaitu membuat pertanyaan menggunakan 5 kata tanya tadi. Ya, mulai dari apa tadi? Kata tanya apa? Apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Namun sebelum kalian kerjakan tugas, Pak Guru akan menjelaskan sedikit penggunaan kata tanya. Yang pertama, ya, muncul kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Ya, yang intinya kata tanya itu berfungsi menanyakan sesuatu. Ya, oke. Lanjut. Muncul yang kedua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat. Ya, contohnya saya kasih contoh. Di mana pertama udara masuk ke dalam tubuh. Itu contohnya. Ya. Kemudian selanjutnya, kapan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan peristiwa, terjadi sesuatu keadaan. Ada yang bisa memberikan contoh menggunakan kata tanya kapan? Siapa yang bisa? Dari kelompok 3, kelompok 1 ada? Coba Syarani. Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh ditarik? Bagus. Kapan udara masuk ke dalam tubuh? Oke. Selanjutnya, mengapa? Kata tanya mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi.
Jadi mengapa pertama kalau tanya mengapa itu berfungsi sebagai penanya, ya, atau yang menyebabkan suatu kejadian. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Nisa? Kelompok 3? Ada yang bisa? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke bagaimana, ya. Jadi satu, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Coba. Ada yang bisa? Kelompok 2. Coba kelompok 2. Coba. Baik, kalau begitu saya Pak Guru yang kasih contoh ya. Bagaimana udara masuk ke dalam tubuh? Ya, oke. Kira-kira bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata-katanya ini? Bisa? Oke. Kalau begitu, saya tugaskan masing-masing kelompok lihat di LKPD-nya, ya. Di situ ada lembaran dalam bentuk tabel. Kalian mengisi, membuat pertanyaan, dan kemudian setelah membuat pertanyaan, kalian menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Silakan. Silakan kerja. Disuka lihat. Kamu saya di mana? Dari mana? Terusnya. Kalau nggak ada. Yang tentara. Berdiskusi dengan teman, berdiskusi untuk membuat berdiskusi ya, diskusi dengan teman kelompoknya untuk membuat pertanyaan. Sudah. Coba menulis, ya, menulis, ambil tambah sedikit, tulis, kayak menulis, membuat pertanyaan begitu. Berdua kasih teman
Ini itu tadi di mana? Di mana udara jauh? Di mana udara jauh? Di mana udara? Ada berdiskusi dengan temannya. Kerjasama. Bagaimana cara membuat kalimat? Kemudian menjawab. Sudah. Sudah? Sudah? Mengapa? Coba berdiskusi supaya bisa tahu. Mengapa? Coba berdiskusi. Baru kemudian berdiskusi dengan temannya. Pakai pikiran positif. Nah, sudah? Proposal sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Ya belum? Masih semangat belajar? Masih. Supaya lebih semangat, kita melakukan betul ya. Coba semua siap-siap. Teguh semangat ya. Oke. Teguh semangat. 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 Oke. Lanjut. Masih berhubungan dengan bernapas. Apakah kalian sering merasakan kalau bernapas itu kadang lambat, kadang cepat? Sering? Ya. Pada saat bagaimana? Coba lihat. Pada saat menyanyi. Apa lagi? Pada saat
Oke. Jadi pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang cepat lambatnya suara. Cepat lambatnya bernapas, tinggi rendahnya suara, ya. Yang berhubungan dengan tinggi rendahnya suara itu berhubungan dengan tangga nada, ya. Apakah kalian masih ingat yang termasuk tangga nada seperti apa? Tangga nada apa itu? Do, boleh apa? Agak, re, saban, mi, siapa lagi? Kelompok tani, fa, sol. Apa lagi? La. Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Silakan kita. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis tangga nada. Tangga nada itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tangga nada diatonis mayor, ada namanya tangga nada diatonis minor. Ya. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor. Untuk mengetahui ciri-ciri daripada tangga nada diatonis mayor, Pak Guru akan mengungkapkan sebuah lagu. Coba sama lagi, ikut panjang ya. Jadi tadi kalian telah menyaksikan atau melihat lagu Wanita Getar. Perguranya ciri-ciri daripada lagu Wanita Getar tadi ini seperti apa cirinya? Apa? Riang, ya bersifat riang, gembira. Apa lagi? Bersemangat. Oke, bagus. Ya. Berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, Wanita Getar ini termasuk ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis. Diatonis mayor. Kenapa diatonis mayor? Karena dia bersifat riang gembira, baru kemudian bersemangat, ya. Selanjutnya Pak Guru kasih tugas di MTPD-nya masih ada satu, ya. Jadi kalian
Coba dibuka halaman terakhir. Apa ciri-ciri lagu yang bertanda nada mayor? Kemudian nomor 2, tentukanlah jenis-jenis lagu yang bertanda nada dengan mayor. Jadi setelah kalian menulis ciri-ciri lagu yang bertanda nada di atas mayor, yang kedua tentukanlah lagu. Maksudnya itu pilih lagu yang mana lagu yang sama tadi dengan wanita getar, yang sifatnya riang gembira, yang sifatnya bersemangat. Bisa gimana? Bisa? Oke. Kalau begitu silakan dikerja LKPD-nya. Berdiskusi ya. Diskusi dengan kelompoknya. Tulis dulu ciri-cirinya. Kemudian setelah ditulis ciri-cirinya, tentukan lagu yang termasuk diatonis mayor. Silakan kerja. Terserah berat. Tidak dihafal, baca nanti ya. Menarik kesimpulan. Pertama, jangan perlu membaca. Baik, saya akan membuka teman-teman dengan menunjukkan jenis pertama, organ penangkapan dan manusia. Dan berdiri Kerjasama berdiskusi ya. Kalian cari lagu yang sama sekali dengan wanita getar. Lagu kira-kira yang gembira. Nah, bagus. Masih ingat ya? Ya, bagus. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Dia berdiskusi. Sudah? Berdiskusi dengan temannya. Cari jawabannya. Nah, susun ke bawah itu, susun ke bawah. Coba kok
supaya tahu kan yang namanya, supaya kalian tahu berdiskusi. Posya berdiskusi dengan teman ini, ingat-ingat. Kan merdeka. Apa lagi? Tulis ya, tulis.